Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non-muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul, wasilah ilmu RDAY. Yuk. Cuman belum maksimal. Ya. Itu. Artinya dulu waktu yang pertama itu saya yang sedekah potong sapi hari Jumat itu 1 waktu, juta. ya. Waktu itu yang pertama itu anak saya mau dioperasi batu empedu. Mau dioperasi batu Ya, empedu. Sama dokternya Magelang sudah angkat tangan, suruh dikirim ke Karyadi ke Semarang. Nah, terus waktu itu saya sedekah potong sapi, saya telepon WA Pak Haji, masih bisa gitu. Akhirnya saya sedekah yang potong sapi itu, anak saya dibawa ke Semarang, rasanya sana full, nggak ada kamar, suruh pulang dulu. Akhirnya nggak jadi dioperasi Pak Haji. Nggak jadi dioperasi? Ya, alhamdulillah. Wow. Jadi mbaknya maksain sedekah potong sapi? Ya. Oh iya. Itu akhirnya saya nggak kena 60 juta untuk operasi. Harusnya bayarnya 60 juta. 60 juta. Ya. Mbaknya maksain sedekah Jumat Barokah. Ya. Potong sapi 1 juta. 1 juta. Iya. Alhamdulillah. Terus kemudian yang kedua kemarin ketika di last minute saya tinggal ada waktu 15 hari harus nutup kekurangan jamaah 45 pak itu kurang 25 jamaah. Ya. Karena kalau nggak nutup, saya kena penalti 16 juta. Kena penalti? Ya. 16 juta dikalikan 25 pak itu berapa? Udah 540 jutaan yang harus saya bayar. Nah, tapi alhamdulillah saya akhirnya saya mau mempraktekin ilmunya Pak Haji saja. Nah, mbaknya mempraktekin ilmu yang mana? Saya yang bangun jam 00, alarm HP saya ini setengah 12 sudah bunyi. Oh iya. Terus akhirnya setelah bunyi saya habis itu senyum-senyum sendiri. Medeni nggak? Ya kan sendirian saya Pak Haji tidurnya. Oh, iya. Untung sendiri jadi nggak ada yang takut kan. Nah itu saya senyum. Terus habis itu saya sampai sekarang saya masih mandi. Pokoknya lebih dari jam 00 masih mandinya antara jam 00 lebih entah 5 menit atau 10 menit saya mandi. Habis itu saya sholat hajat. Terus baca Al-Quran. Cuman waktu itu di waktu 2 minggu itu saya hanya bisa 12 juz itu cuma 1 hari saja Pak Haji. 1 hari? Ya, yang lainnya paling 5, 8 sudah banyak gangguan. Tapi dipraktekin kan? Iya, saya praktekin. Alhamdulillah 15 hari itu nggak terasa tiap hari ada orang daftar umroh 1, besok lagi 2. Di last minute betul-betul 15 hari saya nutup 25. Bahkan sisa 2 jamaah mau daftar lagi udah nggak bisa. Oke. Berarti terlampaui ya? Terlampaui. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Alhamdulillah. Itu betul-betul saya alami itu Pak Haji kemarin karena saya sudah stres. Jadi maksain ya bangun jam 00 ya? Ya, memang harus maksain Pak Haji bangun jam 00. Sampai sekarang pun saya masih walaupun belum bisa maksimal. Saya ngakuin belum bisa maksimal Pak Haji. Seandainya saya bisa maksimal mungkin bisa bela. Makanya nanti minta Pak Haji saya diajarin. Ya, pokoknya gini Pak, kalau Bapak mau hidup kaya raya, tajir melintir dan tidak akan kena santet atau guna-guna, paksain jam 00 lewat 01. Paksain jangan tidur. Kita mah tidur pules, enak bener tuh kalau disantet. Jelep. Jangan. Syukur-syukur, bangun, senyum 41 kali, mandi. Nah, kalau bisa tahajud, baca Quran, paksain. Nah, dititeni tuh. Umur kita berapa? Umur kita 34, coba 34 hari. Umur kita 56 hari. Umur kita 72 tahun, 72 hari. Coba dititeni, praktekin tuh ilmunya. Nah, menujunya nanti kalau udah bisa harus 12 juz. Nah, nanti kalau udah 12 juz, Bapak sama Ibu paksain 99 hari. Nanti kalau bisa 12 juz 99 hari, itu net 10 miliar bersih. Net 10 miliar. Nggak kerja. Nggak kerja. Kalau kerja buat apa? Semua orang juga bisa dong. Nggak usah. Nah. Yang ketiga Pak Haji, yang baru saja saya alami, karena saya melakukan itu, saya tidak pernah tahu kalau rekening saya terus terang saja waktu itu di BRI itu 0. BRI? Di BRI, saya tuh 0. Oh iya. Terus waktu itu kan 2 minggu itu saya full melakukan, walaupun belum maksimal.
sekali 12 juz itu baru bisa 1 kali, sampai jam 10 pagi saya selesai. Nah, selain itu ya 8, 9 gitu, sampai sekarang belum maksimal. Saya nggak ngerti kalau di rekening BRI saya itu, pokoknya saya nggak mikir kalau ada rekening, ada dana. Nah, kemarin waktu saya masukin dana hari Jumat kemarin, saya ngisi nabung di BRI, subhanallah saya sampai merinding, nggak tahu di rekening saya kok terisi 37 juta. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Bener, ini loh, ada print-printannya. Saya juga kaget, itu uang dari mana? Saya nggak pernah berpikir kalau ada uang di situ. Terus saya sampai saya print lagi, saya ke ATM saya lihat, bener nggak ini? Kadang-kadang kan ada salah print di buku, ternyata masih bener. Terus saya jalan lagi ke ATM BRI lagi, saya lihat masih utuh. Nah, alhamdulillah akhirnya kemarin saya berbagi sama anak yatim Pak Haji, saya berbagi untuk potong sapi lagi, terus barokah. Terus sedekah subuh saya kirim 1 bulan sekali. 1 bulan. Ya diberikan kelancaran lagi Pak Haji. Nah, ini saya mohon dibimbing Pak Haji gimana caranya supaya dapatnya lebih besar dari 37 juta. Gampang, sedekah subuhnya berapa? Kalau memang sedekah subuhnya sehari 100, dinaikin jadi 150, dinaikin jadi 200. Kalau kita kan enggak, maunya penghasilannya naik, tapi sedekahnya nggak naik. Bener naik, tapi pengeluarannya naik. Apa tuh pengeluarannya? Kalau punya mobil, terot, long terot, ball joint, sobeker, aki, kir, perpanjang STNK. Kalau motor, perpanjang STNK, ban botak. Nah gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu pengen naikin penghasilannya, maksain sedekah subuhnya dinaikin. Maksain. Yang tadinya per hari 10.000, naikin jadi 20.000. Yang tadinya nggak punya uang buat sedekah, coba makannya sehari sekali. Makan yang kedua kali buat sedekah, makan yang 3 kali buat sedekah. Jadi sehari sekali, maksain. Nah, sedekah itu kan tolak bala. Nah, bisa gak biar rezekinya datang? Bukan kita ngejar rezeki, tapi rezeki datang. Caranya gimana? Sepakat, praktek ilmu RDAY, jangan gerutu. Nah, kita tuh juara 1 kalau suruh gerutu. Gerutu ke pasangan hidup kalau ada. Gerutu ke anak kalau ada. Gerutu ke orang tua kalau ada. Pokoknya yang ring 1 yang serumah. Bisa nggak digerutuin? Nah, kita tuh juara 1 kalau suruh gerutu tuh. Nggak boleh. Justru kalau kita masih ada pasangan hidup, kita dikasih pasangan yang nggak sama. Kitanya cekatan, pasangan kita nggak cekatan. Kitanya pikirannya kreatif, pasangan kita enggak. Nah, itu kita mesti maklumin. Nah, coba ntar biar hidup. Ada lagi gak yang udah meraktekin ilmu RDAY yang terkabul? Ada gak? Dari yang hadir di sini, ada gak? Ada? Enggak? Ada? Ya, ayo. Oh, jatuh tuh, jatuh. Pasang dulu, pasang. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Kami selepas dari sini kemarin 2 minggu yang lalu. Yang pertama tak praktekin itu CD terbalik. Ini udah 2 minggu, hampir 1 bulan, 1 bulan lebih. Umur jenengan kita? 41. Oh iya. Coba ntar sampai 41 hari. Yang kedua, saya mandi setiap pagi. Jam 00 Jam 00 ya. Oh iya. Kadang lebih sampai jam 1. Oh iya, nggak apa-apa. Pokoknya jam 00 lewat sebelum jam 01. Sebelum jam 2 pasti udah mandi. Yang berikutnya kemarin saya 3 hari full ngebut. Memang saya HP tak matiin, pingin 30 juz selesai dalam 3 hari. Ini belum rezeki yang saya dapat. Cuman ada keajaiban yang luar biasa. Apa tuh? Ada teman lama datang ke rumah. Teman ini menyampaikan bahwasanya temannya satu lagi, kenal juga. Mau nggak kamu nikahin anaknya ini 19 tahun? Wow! Ini real terjadi. Alat kelamin ini masih rapat dong.
Itu tuh yang enak tuh. Saya nggak respon Pak Haji karena kayak saya nggak. Kamunya mau yang ngoblak. Kan yang punya hajat Pak Joko kemarin. Iya. Tapi real terjadi sama saya dan saya nggak respon karena hajat saya kan bukan itu. Iya. Gitu loh. Hajat saya pingin 30 miliar segera di tangan gitu loh. Tapi ternyata malah perawan yang datang. Iya. Saya bingung ini. Itu kan nilai 30 miliar alat kelaminnya. Kadang kan masih rapat kalau perawan. Iya. Kalau nggak perawan oblak. Plok. Ya itu jadi miliar. Sampai hari ini saya masih CD terbalik masih terus Haji. Ya, jadi gini loh bos. Yang banyak tamu RDAY hajatnya mandul alias hajatnya lemot. Dia tuh kalau dikasih sama Allah yang nggak sesuai sama kita, dianya nggak mau bersyukur. Harusnya kita bersyukur karena kan itu apa ya? Kita dipertemukan sama si A, kita dipertemukan sama si B. Apakah itu order, apakah itu PO, apakah dia kejam, ataukah dia galak, ataukah dia bangsat, ataukah dia biadab. Itu kan udah seizin Allah, bos. Nggak ada yang serba kebetulan. Iya. Ji, kok gue ketemu sama si bangsat? Bos, syukurin dong. Alhamdulillah, rezeki dia pindah ke gue. Begitu. Itu otomatis, bos. Iya. Jadi kalau ada orang yang jahat sama kita, bisa gak kita jangan benci? Kalau ada orang yang jahat sama kita, bisa gak kita jangan sebel? Kalau ada orang yang jahat sama kita, bisa gak kita jangan jutek? Kalau ada yang jahat sama kita, bisa gak kita gak boleh gerutu? Kalau mau rezekinya dia 100% pindah ke kita. Caranya apa? Syukur. Karena ayatnya, siapa yang mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Kita ketemu sama si bangsat, kita masuk ke ruangannya lingkungan bangsat, itu udah seizin Allah, bos. Justru itu kesempatan lo ngucap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang-orang yang pada di ruangan ini si bangsat-bangsat, semuanya rezekinya milik saya. Begitu. Mindahin rezeki paling gampang, bos. Orang yang jahat, orang yang nunjuk-nunjuk, orang yang ngancem-ngancem, kesempatan, dia sekarang lagi posisi di atas. Kita tarik, bos. Ibaratnya crack, jebluk, masuk ke bawah. Kan orang arogan, karena kan dia kayak mendadak. Dulu pada saat dia nyewa motor, dulu pada saat dia susah, dia nggak bisa arogan, bos. Arogan kan karena dia kaya mendadak, karena sekarang dia kaya. Dulu boro-boro, bos. Kesempatan kita bikin miskin dia lagi. Gimana caranya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kekayaan lo pindah ke gue. Langsung pindah, bos, otomatis. Kalau orang nanya, mana gue nggak pindah? Bentar lagi, bos. Di batin apa kenceng sih? Ngomongnya di batin apa kenceng? Batin dong. Batin, ya. Kalau kenceng lo bisa gelo. Batin, bos. Apalagi lo bisa telan ludah lo. Lo telan ludah lo. Lo telan gini. Balik semuanya. Rezeki lo semua pindah. Pindah, bos. Karena apa? Dasarnya dia tuh dulu miskin. Dasarnya dulu dia tuh naik motor. Dasarnya dia tuh susah. Sekarang dia punya mobil banyak. Sekarang dia kaya, sekarang saldonya banyak. Karena sekarang arogannya keluar kan. Emang dipancing sama Allah. Kesempatan kita ambil tuh. Caranya apa? Telan. Jadi pada saat dia nunjuk-nunjuk, pada saat lo dibully, pada saat lo dipres, kesempatan lo nelen ludah. Balik lo rezekinya ke gue. Langsung, bos. Hitungan hari, bos. Miskin. Tapi kan orang kadang, enggak, aku gua gak miskin. Ya bentar lagi, bos, pelan-pelan, bos, tenang aja. Oh, kesempatan. Terus yang tadi gimana, Pak Ji? Diambil apa enggak itu tawaran yang tadi? Lo periksa dulu alat kelaminnya rapet apa megar. Iya. Gitu ya. Enggak lah, anggap aja tuh figuran. Yang penting kan uang, bos. Kalau lo megang duit 30 miliar, semua merapat ke lo, bos. Jangankan apa, yang jahat aja merapat.
Apalagi kayak gitu-gitu. Udah nggak usah. Yang penting lo fokus dulu yang 30 miliar. 30 miliar. Itu mah bonus, bos. Jangankan yang 19 tahun. Yang 12 juga ntar antri, bos. Yang 12 tahun. Pokoknya lo bantu gua. Bisa gak lo pada saat lu nggak suka sama keadaan, nggak suka sama seseorang, nggak suka sama waktu, misalkan waktu udah mepet, nggak suka sama orang itu bully, bos, orang itu neken, nunjuk, bisa gak itu lo telan? Kayak yang ketidakenakan tuh jangan lo kunyah. Kalau lo kunyah pahit, lo telan aja, bos, kayak orang minum jamu temulawak. Kayak orang minum jamu temulawak. Lo telan aja. Pindah lo rezekinya ke gue semua. Pindah, bos. Otomatis. Oke? Ya. Bisa? Bisa. Oke. Siap. Siapa lagi? Udah ada calon itu berarti. Hah? Udah ada calon yang tak gituin. Iya.